Setelah di video kemarin gua bahas tentang form Ultraman Mebius, di video sekarang gua mau bahas tentang Ultraman Agul. Dan Ultraman Agul juga merupakan Ultraman favorit gua. Dan di video kali ini gue mau bahas beberapa fakta tentang Ultraman Agul. Jadi langsung aja kita ke videonya. Yang pertama, Secondary Ultra. Ultraman Agul merupakan Ultraman yang muncul di series Ultraman Gaia, dan Ultraman Agul menjadi Secondary Ultra di series Ultraman Gaia. Dan saat kemunculannya di series Ultraman Gaia, banyak orang itu yang suka sama Ultraman Agul, dan Ultraman Agul juga ini langsung memiliki popularitas yang tinggi setelah kemunculannya. Dan Ultraman Agul juga merupakan Secondary Ultra pertama di era Heisei. Yang kedua, merupakan Ultraman asli bumi. Berbeda dengan Ultraman lain yang biasanya merupakan alien atau berasal dari planet lain. Tapi berbeda dengan Ultraman Gaia dan Ultraman Agul, yang dimana mereka berdua ini merupakan Ultraman asli bumi. Dan sumber kekuatan mereka berdua juga itu berasal dari elemen-elemen yang ada di bumi. Dan kalau berada di bumi, mereka berdua itu nggak terikat sama hukum 3 menit. Kalau ada yang bilang, "Bang, kok Agul sama Gaia di Orb Origin Saga kok pergi keluar angkasa?" Itu karena Ultraman Gaia dan Ultraman Agul di Orb Origin Saga merupakan versi alternatif. Yang ketiga, manifestasi laut. Kalau Ultraman Gaia itu merupakan perwujudan dari bumi, nah kalau Ultraman Agul ini merupakan perwujudan dari laut. Dan Ultraman Gaia juga mengambil referensi dari Dewi Bumi Yunani yaitu Gaia. Dan mungkin Agul ini juga mengambil referensi dari Dewa Laut Yunani yaitu Poseidon. Yang keempat, Ultraman pertama yang warnanya dominan biru. Ultraman Agul merupakan Ultraman pertama yang memiliki warna dasar biru. Jadi Ultraman Agul ini merupakan Ultraman pertama yang memiliki warna dasar biru. Dan Ultraman pertama juga yang nggak punya warna merah sama sekali di badannya. Ya walaupun ada di form Supreme-nya, tapi kan itu bukan basic formnya. Yang kelima, Ultraman dengan lightsaber pertama. Ultraman Agul merupakan Ultraman pertama di era Heisei yang punya pedang. Dan Ultraman pertama yang memiliki pedang berbentuk lightsaber. Jadi pedang ini bukan pedang eksternal ya, tapi pedang ini merupakan pedang yang dikeluarkan dari tangan Ultraman Agul. Dan pedang Ultraman Agul ini bisa digunakan Ultraman Gaia saat Ultraman Gaia ini sudah berubah jadi Gaia V2. Karena kan di Gaia V2 itu tercipta karena Fujimiya memberikan cahaya Ultraman Agul ke Gamu. Jadinya Gaia atau Gamu ini bisa memakai pedang milik Ultraman Agul. Yang keenam, form Ultraman Agul. Jadi Ultraman Agul ini sampai sekarang memiliki 3 form, yaitu V1, V2, dan Supreme. Form Ultraman Agul V1 udah nggak bisa dipakai lagi sama Ultraman Agul, karena form V1 itu udah berevolusi ke form V2 dan nggak bisa balik lagi ke form V1. Jadi ini bukan changing form, tapi bentuk evolusi dari Ultraman Agul. Dan Agul juga punya form Supreme seperti Ultraman Gaia, tapi sayangnya form ini baru muncul di Stack Show aja dan belum muncul di versi live actionnya. Awalnya form Supreme ini sempat dibatalkan, tapi akhirnya dibikin juga formnya. Sebenarnya gue kurang suka sama form Supreme dari Ultraman Agul. Kayak kurang aja gitu, mungkin karena merahnya itu agak maksa kali ya. Yang ketujuh, gaya bertarung. Ini hal yang gue suka dari Ultraman Agul, yaitu cara bertarungnya. Karena Ultraman Agul ini memiliki gaya bertarung yang gak banyak gerak gitu ya, dan gak heboh banget kalau berantem. Dan saat bertarung, Ultraman Agul ini cenderung meremehkan lawannya atau sombong gitu. Kalau gue lihat sih sebenarnya bukan ngeremehin ya, tapi kayak Ultraman Agul ini tuh udah pede banget sama kemampuan yang dia punya. Makanya dia itu kelihatan ngeremehin atau sombong gitu. Kalau menurut kalian gimana? Dan dari yang gue baca, kalau cara bertarung Ultraman Agul ini didasarkan pada karakter Ip Man. Yang ke-8, Ultraman Antihero. Ultraman Agul merupakan Ultraman dengan sifat antihero pertama. Jadi walaupun Ultraman Gaia dan Ultraman Agul ini tujuannya sama, yaitu melindungi bumi, tapi mereka berdua ini memiliki pandangan dan cara yang berbeda dalam melindungi bumi. Kalau Ultraman Gaia kan melindungi bumi dan manusianya, tapi beda dengan Ultraman Agul. Kalau Ultraman Agul ini cuma ngelindungin buminya aja, tapi tidak dengan manusianya. Makanya mereka berdua ini sering berantem karena beda pendapat atau beda pandangan. Tapi akhirnya Fujimiya ini sadar kalau dia itu cuma ditipu sama Radical Destruction Bringer. Maka dari itu, si Fujimiya ini memberikan cahaya Ultraman Agul kepada Gamu, karena dia itu merasa menyesal gitu ya. Tapi akhirnya dia dapat lagi kekuatan Agul dan menjadi form V2. Yang ke-9, nama Ultraman Agul. Pada series Ultraman Gaia, Ultraman Agul pada awalnya hanya disebut sebagai The Blue Giant atau raksasa biru. Dan nama Agul baru muncul dan baru disebutkan pada episode 16 di series Ultraman Gaia. Ada beberapa sumber dari nama Ultraman Agul, ada yang bilang dari bahasa Sunda, ada yang bilang diambil dari bahasa Spanyol yaitu Azul yang artinya biru. Tapi nama Agul sendiri itu diambilnya itu dari mana, itu gue masih belum tahu pastinya. Yang ke-10, kemunculan terakhir. Ultraman Agul itu direncanakan akan muncul terakhir kali di series Ultraman Gaia episode 26. Tapi gara-gara si Agul ini terkenal atau populer banget, jadinya Ultraman Agul ini dimunculin lagi pada episode ke-36 sampai selesai. Yang ke-11, Kousen yang unik. Kalau kalian kira Ultraman Agul itu nggak punya Kousen, kalian keliru ya. Ternyata Ultraman Agul juga itu punya Kousen, tapi posisi tangannya itu berbeda dengan Ultraman yang lain yang biasanya bentuknya itu T, L, X atau tanda plus. Kousen Ultraman Agul ini tangannya berbentuk I, jadi dia itu Kousen cuma pakai satu tangan aja. Dan segitu dulu aja buat video kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe sama like, boleh di like sama subscribe buat channel ini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.